itu kesempatan untuk akhirnya bisa naikin karirnya dia, bisa membuat sebuah peluang yang banyak. Jadi public speaking lebih kepada kunci kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Univers, balik lagi di Univatalk. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih yang akan kita bahas di episode kali ini? Jangan lupa buat subscribe dan tinggalkan kritik dan saran membangun di kolom komentar. Oke, kali ini saya Marisa ditemani oleh Kak Yuda Prawira Hasta dan kita akan ngebahas soal public speaking. Nah, Yeay. tepuk tangan. Oke, Kak Yuda, mungkin sebelum ngobrol soal public speaking lebih jauh, memang Kak Yuda tipikalnya atau dari dulu suka ngomong? Kalau mau ditanya tipe orangnya sih sebenarnya saya introvert banget. Introvert? Kenapa? Iya. Justru saya adalah orang yang introvert yang kalau dapat hal-hal yang berbau rame gitu, saya nggak suka sebenarnya. Oh. Kalau mau diajak nongkrong di tempat rame, saya nggak suka. Justru saya lebih suka di perpustakaan baca buku. Saya lebih suka di kamar sendirian atau berdua sama pasangan misalnya. Pasangan. Terus saya lebih suka, pokoknya saya lebih suka sesuatu yang sifatnya alam, yang sifatnya tenang gitu, ketimbang banyak orang. Jadi di ruang publik itu sebenarnya saya nggak terlalu suka. Makanya saya sebenarnya basicnya adalah orang yang introvert, yang akhirnya punya banyak waktu untuk belajar, akhirnya bisa dikeluarin pada saat waktu yang tepat. Artinya bisa disimpulkan kalau suara atau kemampuan berbicara Kak Yuda ini sangat profesional ya? Bisa dibilang kayak gitu. Ketika saya diminta untuk berbicara atau ketika saya dibayar untuk berbicara, oke saya ngomong. Ya kayaknya gitu deh tepatnya. Itu kayaknya tepatnya. Jadi, tapi bagusnya saya artinya mulai berbicara depan banyak orang atau apapun itu istilahnya ketika hal itu penting untuk disampaikan. Karena memang seperti itu sih buat saya. Jadi communication itu like a magic gitu buat saya. Itu prinsip saya. Jadi dari SMA sampai detik ini saya selalu mengaitkan komunikasi itu layaknya sebuah magic. Ya kalau misalnya kita nggak penting banget untuk ngeluarin magicnya, ngapain gitu. Kalau bayangin aja ya, kalau misalnya kita dalam kondisi yang nggak baik gitu, nggak mood misalnya, kita ngomong sama orang ya jadilah sebuah proses magic gitu ya. Jadi kayak misalnya kita niatnya mau baik sama orang, cuman karena kita lagi capek gitu, kita lagi boring gitu, tiba-tiba kita ngomong sama orang, khususnya buat orang-orang introvert ya, yang nggak suka banget yang namanya keramaian. Ya kenapa saya harus fake gitu untuk ngomong sama orang? Makanya saya selalu memilih di tempat-tempat yang bener-bener kayaknya ini harus penting banget saya ngomong, baru saya ngomong kayak gitu. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya. Banyak yang pikir orang-orang yang seperti kita yang hidupnya memang di dunia public speaking, yang jadi public speaker itu adalah orang-orang yang memang suka bacot sebenarnya. Padahal kebalikannya, justru kita lebih suka waktu-waktu yang lebih tenang. Jadi waktu-waktu yang dimana kita lebih banyak me time, kayak gitu sih sebenarnya. Oh berarti agak kebalik dengan saya. Kalau dulu tuh kayak, oh kamu yang MC nah, karena cerewet kok. Berarti ini enggak, lebih benar-benar punya kemampuan di bidang itu. Nah itu dia sih. Ngasahnya gimana sih? Nah kalau ngasah sih sebenarnya lebih ke otodidak awalnya. Otodidak itu tadi udah ngobrol sama Kak Ica nih sebelumnya. Jadi saya itu mungkin dari orok kayaknya udah punya udah dapat wahyu sendiri gitu. Kayak rohnya udah ditiup dari Sang Maha Kuasa. Kayaknya kamu memang cocoknya jadi public speaker deh. Untuk khusus di bidang public speaking ini. Dari SMA banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya saya itu anak bahasa, bukan anak IPA atau anak IPS. Jadi papa saya itu kebetulan adalah orang yang cukup lihai untuk mendetek anak-anaknya. Jadi dia dari SMA sudah tahu bahwa kayaknya yang ini cocoknya di ilmu politik deh. Kayak ini cocoknya di akuntansi deh. Kayak ini cocoknya administrasi perkantoran deh. Yang keempat ini cocoknya kayaknya di komunikasi karena orangnya kayak gini nih. Akhirnya bener. Jadi mulai dari SMA itu saya diarahin bukan ke IPA IPS, langsung diarahin ke bahasa. Nah, itu proses otodidaknya mulai berjalan dari situ. Setelah dari situ saya berpikir untuk kenapa nggak saya lanjutin di komunikasi. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya hidup di dunia komunikasi. Kayak gitu. Jadi proses otodidak yang sebenarnya belajarnya juga dari sekolah, belajarnya juga dari dunia perkuliahan. Belajarnya juga dari experience, kemudian dari berbagai macam job yang pernah saya kerjakan. Nah, itu sih sebenarnya.
sebenarnya public speaking itu apa? Bedanya apa dengan ngobrol dan ngomong dengan hal-hal lain itu apa? Oke, kalau orang bilang public speaking itu adalah cuman ngomong, saya nggak setuju. Jadi public speaking itu bukan ngomong doang ya. Iya. Public speaking itu jelas bahwa kita punya, yang pertama ada literaturnya, yang kedua ada triknya, yang ketiga adalah bagaimana caranya menyampaikan sebuah proses komunikasi disampaikan dengan benar. Jangan sampai terjadi, tadi saya bilang ya, terjadi sebuah magic. Iya. Bayangin kalau kita mau nyampein A, nyampein A, tapi karena banyak magicnya, kalau di istilah komunikasi noise-nya, pasti akan tidak nyampe dengan benar ke B-nya gitu, ke si receiver-nya. Iya. Nah, kalau cuman sekedar public speaking yang ngomong doang, pasti akan terjadi seperti itu. Banyak distraction, banyak noise, banyak magic yang akhirnya terjadi. Dan menurut saya public speaking itu adalah ketika si A menyampaikan si B dan terjadi sebuah proses feedback. Itu baru terjadi public speaking. Public speaking. Yes, kalau belum ada pengaruh, jadi kayak kalau sekarang itu kita sebutin influencer ya. Iya. Jadi influencer itu sebenarnya public speaker. Karena mereka berproses untuk bagaimana mempengaruhi lawan bicaranya. Gitu, atau receiver-nya. Nah, jadi orang-orang yang sekarang sudah berhasil untuk setiap ngomong berhasil mempengaruhi orang lain, sebenarnya dia adalah public speaker. Public speaker. Gitu. Itu kuncinya kalau saya. Yeah. Jadi saya lihat ternyata public speaking ini simpelnya adalah bagaimana ketika kita ngomong, orang lain minimal gini ya Kak Ica ya. Oh iya, orang lain minimal ada gitu. respon non-verbal. Yes, ada respon non-verbal ketika kita ngomong gitu. Nah itulah sebenarnya proses public speaking yang terjadi. Kalau nggak ada komentar sama sekali, nggak ada non-verbal, nggak ada respon sama sekali, feedback, itu belum public speaking namanya. Itu baru cuma sekedar ngomong. Nah itu dia. Modal utama apa yang harus dimiliki ketika kita mau belajar public speaking? Kalau saya ada 3 V, ada rumusnya. Ada 3 V yang harus banget kita siapin. Yang pertama adalah verb, kemudian adalah vokal, and then ada visual. Jadi Verb, vokal, visual. ada 3 V. 3 V. Dan 3 V ini penting banget kita pelajari. 3 V itu adalah verb, gimana vocab kita, bagaimana perbendaharaan kata kita ketika ngomong sama orang lain. Karena biasanya ada orang yang merasa saya gugup gitu, saya insecure, saya nggak pede gitu ya. Karena apa sebenarnya? Karena dia bingung dia mau ngomong apa. Atau akhirnya terjadilah verbal gravity ya. Verbal gravity itu misalnya kalau kita ngomong ada e-nya, Oh iya benar. Yes, itu verbal gravity. Nah itu kenapa? Karena perbendaharaan katanya sebenarnya nggak bagus, nggak banyak gitu. Iya nggak banyak. Nah cara belajarnya adalah ada kelas. Belum. Cara belajarnya adalah baca buku. Ya, itu baca buku, baca jurnal, kemudian apapun beritanya coba dinonton. Kemudian apapun tontonannya, pokoknya nonton aja. Di handphone pun itu kita nonton, mau platform apapun itu bisa langsung dilihat aja. Dari situ kita ngambil kata-katanya mereka. Namanya nyuri ilmu dari kata-kata. Nah itu. Jadi verb ya. Yang kedua adalah vokal. Ada yang ngomong nih, katanya vokalnya harus bass, harus bagus gitu, harus diafragma. Kalau saya kurang setuju. Jadi apapun sebenarnya vokalnya, tapi kalau dia punya karakter, itu pasti akan tetap juga akan bisa jadi kekuatan buat dia. Contohnya si Desta sama si Nita Gina ya. Sekarang programnya jadi program nomor 1 di radionya dia. Ya karena apa? Karena mereka punya karakter. Kita merem aja udah tahu, oh itu Gina, oh itu Desta. Nah itu yang harus kita cari tahu sebenarnya. Bagaimana kita cari tahu karakter diri kita dan versi terbaik dari kita. Jadi kayak suaranya kita sampai di sini ini udah bagus nggak sih? Pasti ada satu tone di atas yang lebih bagus lagi. Nah itu bisa kita cari dan bisa kita pelajarin. Nah yang terakhir adalah visual. Ini poin paling penting. Jadi kayak biasanya ada orang ngomong, saya nggak pede gitu, saya nggak ini, saya nggak itu ya. Harusnya dia coba bercermin dulu. Karena sebenarnya kalau orang mau pede itu kunci pertamanya adalah dia harus kenal sama dirinya dan dia harus cinta sama dirinya. Kalau dia nggak cinta dan kenal sama dirinya, dia akan selalu merasa insecure, dia akan selalu merasa nggak pede. Nah, salah satu yang bisa bikin kita naikin itu semua adalah memperbaiki visual. Ya, kalau cewek misalnya ya, pasti kamu ketemu cewek cantik kalau nggak make upan pasti kamu insecure, pasti dong. Iya.
Atau misalnya kamu lagi jerawatan banget nih sekarang, terus ketemu sama orang yang mulus banget, akhirnya kamu coba untuk tutupin mukanya. Terus ada tren cewek-cewek sekarang kalau foto miring gini. Bukan di situ ya. Miring kayak gini. Jadi ikut miring Itu semua. sebenarnya dia tutupin kekurangannya dia. Iya kan? Dia lagi tutupin kekurangannya karena kebetulan orang di sampingnya lebih kurus dari dia. Nah, Ya. itu salah satu hal-hal yang akhirnya bisa bikin kita down, bisa bikin kita kurang pede, nah gitu. Jadi 3V. 3V. Yes. Wajib. Wajib. Nah, kalau misalkan mahasiswa ini banyak kan yang ngerasa untuk ketemu dosen atau ngomong saat presentasi di kelas itu selalu gugup. Nah, ini banyak sekali yang nanya di Instagram, di kolom Q&A. Saya langsung rangkum ya Universe, karena pertanyaannya itu 80% hampir sama. Gimana sih caranya supaya saya bisa makin pede? Gimana caranya supaya saya nggak demam panggung? Gimana caranya supaya nggak nervous ataupun gugup kalau ngomong? Yes. Itu gimana? Jadi ada dua hal dulu nih yang harus kita bedain dan pisahin. Nah, gugup dan ketidakpercayaan diri. Jadi dua hal ini harus dibedain dan kita harus tahu perbedaannya apa sih sebenarnya. Jadi setiap manusia sebenarnya itu punya yang namanya gugup. Jadi 85% dari hasil data research communication itu ternyata setiap manusia di muka bumi ini 85%-nya pasti punya Rasa gugup. rasa gugup. Dan yang tidak wajar nih, yang tidak wajar itu 20% ke atas. Itu rasa gugup. Kalau 20% ke atas itu masih percikan-percikan cinta, Ci. Bayangin ya kalau kita ketemu sama orang terus tanpa gugup gimana rasanya ya? Oh iya. Nggak- Pasti selalu ada kupu-kupu perut gitu Betul ya. ya, pasti kayak ada sesuatu yang menggelitik, Menggelitik. gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi harus ada 2 poin yang harus kita bedain. Yang pertama, gugup. Nah, gugup ini semua manusia punya. Yang harus kita lakukan adalah menurunkan kadarnya. Sama kayak kita kalau lagi sakit gula misalnya atau hipertensi misalnya, yang harus kita turunin adalah Konsumsi gula. konsumsi dan segala macam kan. Sama kayak gini juga. Jadi yang biasanya mungkin kita nervousnya di tingkat 80% gitu. Iya. Ya harusnya kita turunin sampai di angka 20%. At least 30 lah. 30%. Nah, itu. Tapi yang harus kita tahu adalah gugup itu nggak bisa hilang. Gugup nggak bisa sama sekali hilang. Bayangin kalau kita lagi jatuh cinta sama orang terus tiba-tiba hilang. Gitu aja gugupnya. Oh, itu berarti nggak cinta. Nggak ada rasa Iya, apa-apa. nggak ada. Bayangin nggak ada rasa apa-apa ya. Nah, itu artinya kita lagi nggak gugup. Gugup nggak ada perasaan apa-apa. Iya. Bayangin kalau kita lagi mau dapat pengumuman terus kita nggak dapat rasa apa-apa. Iya. Jadi kita mati rasa ya. Gitu ya. Nah, itu makanya gugup itu harus ada sebagai adrenalin yang akhirnya bisa memuncak gitu. Gitu. Nah, sekarang ketidakpedean. Nah, ketidakpedean ini yang sebenarnya bisa kita hilangkan 100%. Dengan cara apa? Kita punya rumus nih juga. Jadi ada 3R. 3R. Yes, ini dicatat ya. Catat ya. Catat baik-baik tuh. Ada 3R. Jadi R yang pertama itu adalah research. Research itu adalah kita pasti tidak akan pede ketika ketemu sama Kak Ica nih misalnya. Kita nggak melakukan proses research kepada Kak Ica. Kak Ica sukanya es teh atau kopi ya. Oh iya. Kak Ica sukanya rayuan gombal seperti apa ya. Kak Ica paling nggak seneng kayaknya kalau disinggung masalah ini. Oh, Kak iya. Ica paling seneng kayaknya disinggung masalah ini. Nah, itu salah satu yang akan bikin naik PD kita ketika ketemu sama dosen misalnya. Atau kan misalnya kita lagi nge-MC nih, ditodong nge-MC. Iya. Ditodong nge-MC, kalau kita nggak research acaranya apa, audiensnya Siapa. apa, ya siapa gitu ya. Kemudian bajunya bagaimana, Iya. pasti kita akan kebingungan dan itu pasti akan menaikkan ketidakpedean kita. Iya. Bayangin kalau kita tiba-tiba nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, itu research ya. Yang kedua adalah rehearsal. Setiap kesempatan itu adalah proses rehearsal sebenarnya. Jadi kayak semakin banyak kita diberikan tugas sama dosen, itu adalah proses rehearsal. Iya. Jadi proses latihan Proses sebenarnya. latihan. Karena apapun itu sebenarnya yang mau sempurna itu ya prosesnya adalah latihan. Latihan. Mau gimana pun. Kalau semakin banyak kita latihan pasti semakin bagus juga persiapan Iya. kita. Kayak gitu, research. Yang terakhir adalah apa? Apa tuh? Ada kelasnya. Nggak, saya bocorin semua di sini. Jadi research,
rehearsal, yang terakhir adalah ketika kamu udah tahu audiensnya, kamu udah bagus, bajunya udah bagus banget, kamu udah melakukan perawatan ya. Iya. Kemudian kamu udah rehearsal, kamu udah latihan kesana kemari. Terakhir adalah kamu menikmatinya dengan relax. Relax. Dan agak susah ya kalau relax ya, di poin terakhir ini agak susah banget ya. Makanya dia selalu ada di posisi terakhir. Relaxnya apa? Saya kasih dua jurus nih. Yang pertama, banyak banget nih jurus dikasih. Saya kasih. Yang pertama adalah kita harus sering-sering melakukan humming. Sederhana tapi worth it. Humming itu adalah A, I, U, E, O gitu ya. Kemudian humming. Bahkan saya pun duduk di sini nervous. Saya ke situ dulu gitu tadi belakang gitu ya untuk ada humming-hummingnya dulu. Supaya apa? Artikulasinya jelas. Kemudian otot-otot di wajah juga biar lebih lentur. Jadi lebih enak juga menatap orang lain. Kalau kita nggak melakukan humming, ya pasti akan susah. Ketika kita senyum, otot di muka itu pasti akan bergetar. Iya. Dan itu kelihatan banget, apalagi depan kamera. Iya. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus sering-sering ngobrol sama orang lain. Jadi siapapun orang di samping, kiri, kanan, depan, belakang kita pada saat itu juga, itu sering-sering kita coba untuk bertanya. Nah, jadi public speaker itu sebenarnya adalah good listener. Pendengar yang baik. Karena Tuhan memberikan kita dua telinga ya, satu mulut ya. Makanya kenapa public speaker itu identik dengan good listener. Pendengar yang baik. Nah, gimana caranya menjadi pendengar yang baik? Banyak bertanya. Jadi ketika kita di sampingnya orang lain, ya harusnya kita banyak bertanya. Supaya apa? Supaya terjadi proses research, proses rehearsal, dan kita lebih santai ngomong sama orang. Kayak gitu. Ada pengalaman nggak Kak Yuda? Misalkan pernah nge-MC atau tampil nih sebagai public speaker. Hal yang paling gugup itu pas tampil di mana? Atau ada tidak yang paling berkesan deh pas jadi nge-MC? Oke. Saya pernah. Jadi ini kebetulan acara mahasiswa di salah satu kampus di Makassar. Dan kampusnya itu kampus minoritas. Minoritas yang semua yang ada di dalam itu mereka kayak dari satu kampung, kayak dari satu daerah yang harus punya kata sandi untuk bangkitin vibes-nya mereka. Saya nggak tahu itu apa. Jadi saya udah opening ya. Oke, MC on stage 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sebutin. Gitu. Tiba-tiba mereka begini. Sampai di sesi kedua. Bayangin sampai di sesi kedua. Mereka nggak ada suara. Bayangin saya udah berteriak. Nggak ada feedback sama sekali. Nggak ada feedback. Saya bilang saya nggak berhasil. Bayangin public speaker. Kita ngelakuin sesuatu tapi nggak ada feedback sama sekali. Itu kayak itu bikin kita nggak pedenya minta ampun. Pasti akan langsung salahnya di mana ya? Ternyata ada salah satu kata yang jadi pamungkas buat mereka. Salah satu kalau kita bilangnya sandi, itu passwordnya dia. Ketika disebutin ternyata itulah. Akhirnya mereka semuanya bilang, gitu. Dari situ saya belajar. Oh ternyata public speaking itu adalah it's not about me. It's all about my audience. Toh, itu adalah cara bagaimana saya mengerti mereka dulu. Mengerti sudut pandangnya mereka, baru saya ngambil dari sudut pandang saya. Nah itu sebenarnya apa? Jadi pernah itu kejadian itu yang saya nggak bisa lupa sampai detik ini. Dan bayangin sudah hampir sejam saya nge-MC, nggak ada feedback sama sekali. Cuman satu orang tiba-tiba saya nanya terus. Dan panitianya kurang respon, panitianya juga kurang komunikatif ya. Akhirnya saya coba gali apa. Ternyata ada satu, ini kalau saya sebutin pasti tahu nih kampusnya di mana. A tambah I bergelombang. Ini pasti tahu nih kalau kampusnya di mana. Kalau itu disebutin A tambah I bergelombang, ternyata semuanya berteriak. A tambah I bergelombang, wow ternyata ini tuh dari tadi. Dan itu kompak mereka. Dan itu kompak. Jadi kalau misalnya mau dapat satu acara gitu ya, atau mau dapat satu momen ya, kamu harus ngerti benar-benar audiensmu siapa. Itu kuncinya itu. Kalau misalkan banyak juga yang ngerasa nggak pede itu justru karena suaranya. Kan tadi sudah dijelaskan kalau itu bisa jadi karakter nih vokal. Tapi memang ada tipikal tertentu yang dia ngerasa saya ini cempreng. Terus itu bisa nggak sih diasah? Oke, kalau cempreng itu sebenarnya bisa banget ya. Jadi kemampuan vokal seseorang itu ada range-nya masing-masing ya. Sampai di mana gitu range tertingginya dia. Nah itu bisa diolah
dan bisa dicoba dipelajarin. Ada kelasnya nih pokoknya kalau itu. Kalau ngomongin soal vokal itu udah kayaknya udah deep banget ya. Itu juga kalau misalkan dipelajarin di kelas itu jadi 1 semester sih Benar, memang. 1 semester. Sama kalau saya sih lebih ke mindset sih. Kamu harus sadar bahwa di dunia ini pun Ica ya, Kak Ica. Jadi di dunia ini pun itu kita terlahir tidak ada yang sama persis. Gak ada manusia di muka bumi ini. Bahkan ada yang lahir dari satu rahim yang sama, di menit yang mungkin cuman bedanya detik doang, tapi tetap ada perbedaan juga. Perbedaan. Nah itu makanya kenapa kita bikin sebuah statement atau credible statement bahwa manusia itu ternyata nggak ada yang sama. Makanya kita selalu punya prinsip dan mindset bahwa saya dan dia beda. Jadi setiap orang punya karakter masing-masing. Dan disitulah kita coba pelajarin, oh ternyata saya sekarang cuman butuh untuk mencari versi terbaik dari saya. Bukan untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Nah itu mindsetnya, saya dan dia beda. Oke, titik, udah. Berarti memang dimulai dengan kenali diri sendiri dulu. Yes, kenali diri. Self-love. Kenali diri, cintai diri. Nah, kalau misalkan ini mahasiswa banyak juga yang nanya, manfaatnya apa sih sebenarnya kalau saya bisa public speaking? Yes, itu yang, harusnya dari kecil udah pada tahu semuanya public speaking betapa pentingnya ya. Jadi public speaking itu adalah, kalau saya bilang kunci utama keberhasilan. Kunci utama keberhasilan. Kenapa? Karena saya pernah melakukan sebuah riset juga. Jadi ternyata dari 80% karyawan BUMN, PNS, semua karyawan yang ada di mana-mana itu selalu punya peluang lebih ketimbang karyawan yang lain ketika dia punya satu hal, kemampuan public speaking. Jadi itu bisa jadi catatan buat kita semua. Kenapa tiba-tiba ada orang yang, kok karirnya cepet banget naik ya? Kok dia terus ya? Benar. Ya karena apa? Karena dia punya kemampuan public speaking. Jadi public speaking itu bukan hanya ditampil depan umum, MC dan segala macam ya. Presentasi pun misalnya, yang benar-benar back office, yang hanya, Cak, tolong dong minta bikin PPT nih, kamu yang presentasiin ya. Itu kesempatan untuk akhirnya bisa naikin karirnya dia. Bisa membuat sebuah peluang yang banyak. Gitu. Jadi public speaking lebih kepada kunci kesuksesan. Karena nggak semua mungkin ya bisa menyampaikan pekerjaannya ataupun misalkan mendeskripsikan sesuatu dengan baik. Betul, ada banyak orang juga yang case-nya dia pinter banget sebenarnya. Dia pintar ngedesain, dia pintar dia pintar, tapi dia nggak bisa untuk menuangkan dalam sebuah bahasa yang benar. Gitu ya. Dan yang kita harus tahu bahwa public speaking itu bukan cuma sekedar ngomong ya. Public speaking itu bagaimana kita coba untuk membahasakan apa yang ada di sini. Dibahasakan melalui tulisan juga boleh, melalui mulut juga boleh, oral juga boleh. Pokoknya itulah proses public speaking. Bagaimana caranya kita mempengaruhi. Nah, misal kita lagi ngomong, terus tiba-tiba kita lupa nih topik yang kita mau bahas ini apa, atau sementara ngomong lupa sama topiknya. Kan biasanya gitu, tiba-tiba ngeblank. Oke. Itu kira-kira gimana ngatasinnya? Kalau saya sih dimanapun saya berada pasti akan bikin pointer-pointernya. Jadi sebelum saya mulai, saya akan ada preparation-nya, kurang lebih itu ada setengah jam. Terus saya coba bikin poin-poinnya. Saya coba kayak misalnya sekarang nih, saya coba cari tahu pertanyaan-pertanyaannya kira-kira seputaran apa ya. Pertanyaan-pertanyaannya kira-kira seperti apa ya gitu. Nah, saya akan bikin pointernya. Nah, kalau nggak sempat saya bikin pointernya dalam handphone misalnya atau ditulis gitu, ya di kepala saya itu ada bubble of mind namanya. Nah, bubble of mind itu adalah ada titik-titik atau ada bubble-bubble di kepala saya yang semuanya bersifat pointer. Yang ini habis ini saya ngomong ini, habis ini saya ngomong ini, habis ini saya ngomong ini, habis ini ngomong ini. Sama ada rumus. Setiap saya ngomong itu pasti ada rumusnya. Jadi rumusnya itu ada teknik prep namanya. Saya bocorin? Boleh. Boleh ya, nanti sekalian promo gitu di endingnya. Oke, saya bocorin pokoknya di sini. Ini demi anak Unifa tercinta dan demi Universe. Demi Universe ya. Oke, jadi ada teknik prep namanya. Prep itu adalah poin, kemudian reason, kemudian ada example, dan yang terakhir kembali ke poin. Nah, poin itu adalah bagaimana poinnya kita sampaikan, kemudian alasannya apa. Setiap kita ngomong, jadi apapun pertanyaannya, pasti baliknya lagi ke teknik prep.
Saya akan ngomong poinnya dulu, bridgingnya. Iya. Kemudian saya akan cari datanya apa. Kemudian example contohnya misalnya. Dan saya akan tutup kembali dengan poinnya. Itu teknik prep. Dan itu bisa dipakai di mana-mana. Di mana-mana. Gitu. Di mana-mana. Karena biasanya orang yang ngeblank itu ketika dia nggak punya struktur sama sekali. Ketika dia ngomong. Asal ngomong. Akhirnya dia bingung. Nah, saya udah sampai di mana ya? Oh iya. Atau misalnya dia nanya balik kan sama si audiensnya misalnya. Udah ngerti? Belum gitu, udah ngerti ya, karena mereka nggak punya teknik gitu. Ketika ngomong, pasti orang bingung juga, lah ini tadi ngomongnya apa ya? Kayak gitu. Oke, nah ini udah banyak banget ngobrol soal public speaking, tapi hal utama apa sih yang harus, misalkan setelah teman-teman Univers nonton ini, apa hal utama atau hal pertama yang harus mereka lakukan untuk mengasah public speakingnya? Oke, yang pertama adalah ikutin kelas. Oke, boleh kelas bebas bicara. Langsung di spill. Oke, yang pertama adalah kamu harus punya passion dulu. Passion dulu. Karena nggak mungkin kita nge-develop sesuatu kalau nggak pakai passion. Harus pakai passion dulu. Kalau kamu nggak minat di dunia per public speakingan, iya. Atau kamu nggak minat untuk jadi public speaker, nggak usah buang-buang waktu. Karena itu pasti tekuni aja yang lain ya. Mohon maaf, tekuni aja yang lain. Karena begitu. Karena kita harus mulai dari passion dulu. Karena kalau orang nggak passion pasti agak susah. Bayangin kalau kita ngomong nggak pakai passion, itu susah ya. Nggak ada desire-nya. Nggak ada gairahnya kalau kita ngomong. Nggak beraura kalau kita ngomong. Sama kayak Kak Ica gini. Kalau orang komunikasi pasti begini nih perawakannya. Baru senyum aja udah bergairah gitu ya. Kayak gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, rajin baca buku. Rajin baca. Dari mau bacaan apapun. Kalau saya sih lebih seneng sekarang yang manual book ketimbang elektronik. Karena kalau elektronik itu terlalu mudah juga. Kalau apa ya? Menurut saya nggak challenging aja gitu. Kalau nyari sesuatu di electronic book gitu. Kalau di buku itu kayak lebih menyatu dengan bukunya. Asik. Kayak Rangga gitu. Iya. Kayak berasa ini cintanya, ini rangganya. Ini serangga, ini cinta. Kayak gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah jangan takut atau jangan pernah mengklaim bahwa kamu introvert. Kamu nggak bisa untuk jadi seorang public speaker. Jangan. Karena karakter seseorang itu tidak akan membentuk dia untuk jadi apa. Nggak akan. Jadi jangan kebalik ya. Jangan karena saya adalah orang pendiam, saya adalah orang ini. Akhirnya nggak bisa apa-apa gitu. Jangan. Karena rata-rata public speaker itu justru orang-orang yang introvert. Bukan ambivert atau yang extrovert. Bukan. Jadi orang-orang yang introvert, orang-orang yang justru punya waktu lebih banyak sama dirinya sendiri. Artinya orang-orang yang introvert itu adalah orang-orang yang justru lebih menghargai siapa dia, lebih cinta sama dirinya sendiri. Baru dia sampein. Karena sebenarnya public speaker itu adalah orang yang udah selesai dengan dirinya. Baru dia coba untuk keluarkan ke orang lain. Ya, biasanya kan orang ekstrovert yang pang gitu ya. Kasih semua. Iya, kasih semua gitu ya. Padahal dia lupa gitu untuk dirinya sendiri gitu. Biasanya ya. Umumnya biasanya. Nah, makanya sekarang saya sih jangan pernah self diagnose gitu. Sekarang jangan. Karena sekarang identiknya anak-anak mental health ya. Healing, hilang untuk healing lah, ya kayak gitu istilahnya sekarang anak-anak. Apapun sekarang identik sampai akhirnya jadinya malah menurunkan rasa PD-nya. Menurunkan PD dan menurunkan value. Oh iya. Dan value itu sangat berpengaruh dengan kesempatan. Kenapa? Karena bayangin ya, kalau kita di sosmed gitu, saya healing lagi, kemana-mana healing. Akhirnya dia dapat kesempatan nggak kalau pengen didengerin sama orang lain? Enggak kan? Oh, dia lagi healing jadi. Dia lagi healing. Jangan healing. Gimana caranya kita mau dengerin dia sementara dia lagi healing gitu? Dia lagi proses penyembuhan diri gitu ya. Nah, makanya jangan hati-hati nih sekarang. Kalau kita mau dapat kesempatan, keempat itu adalah kesempatan. Paling susah di muka bumi ini adalah dapat kesempatan. Makanya bikin sebuah kredibilitas diri. Jadi bikin sebuah kredibilitas diri untuk dapat kesempatan. Jadi kayak kalau anak-anak yang sekarang ini, sarannya Kakak Uda adalah bagaimana kalian di setiap kesempatan kalian akan dapat repeat order. Oh iya. Iya kan? Jadi kayak misalnya saya spill aja Adnan atau Sigit nih, ada itu orang di luar sana.
Adnan atau Sigit nih. Iya. Dia nggak mungkin dapat kesempatan lebih dari teman-temannya kalau dia nggak punya kredibilitas. Kalau nggak kelihatan Kalau nggak potensinya. kelihatan. Nah, bagaimana caranya dia bisa dapat repeat order? Iya. Dia lagi deh, dia lagi deh, dia lagi deh. Kalau dia pernah mengecewakan. Kayak gitu. Makanya jangan asal ngomong di sosmed hilang untuk healing gitu. Jangan, nanti kesempatannya hilang. Gitu. Bener. Oke deh Universe, sudah banyak banget yang disampaikan oleh Kak Yuda. Nah kalau misalkan teman-teman Universe merasa ada yang kurang nih dari penyampaiannya Kak Yuda ataupun dari ngobrolan kita persoalan public speaking, boleh nanya langsung di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dari Univa Talk. Bye-bye Universe!